Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan membahas pemain dengan harga mahal tapi tidak tampil maksimal atau tidak bisa memenuhi ekspektasi manajemen dan tim. Sekarang ini kan sedang masanya bursa transfer. Dalam sejarahnya terdapat beberapa transfer dengan harga yang sangat mahal tetapi tidak bisa memenuhi ekspektasi manajemen dan tim. Dan saya akan memakai formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, saya memilih Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga adalah lulusan Akademi Atletik Bilbao. Ia adalah salah satu kiper berbakat pada masanya. Makanya digadang-gadang sebagai suksesor seorang David De Gea di tim nasional Spanyol. Akhirnya pada tahun 2018 Chelsea membelinya dengan harga sekitar 80 juta euro dan menjadikannya sebagai kiper termahal di dunia. Nah, ternyata di Chelsea si Kepa ini bisa dibilang gagal. Dia tidak bisa beradaptasi dengan permainan Liga Inggris yang terkenal sangat cepat, keras, dan pressure-nya juga tinggi. Salah satu momen paling ikonik dari seorang Kepa adalah ketika ia menolak diganti ketika Chelsea berhadapan dengan Manchester City di final Carabao Cup tahun 2019 dan akhirnya City tampil sebagai juara. Untuk saat ini Kepa Arrizabalaga meneruskan karirnya di Arsenal. Dan untuk posisi 4 pemain bertahan saya memilih Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Elequim Mangala, dan Benjamin Mendy. Aaron Wan-Bissaka dibeli Manchester United pada tahun 2018 atau 19 dari Crystal Palace dengan bandrol sekitar 50 juta pound sterling. Pada awal kedatangannya si Wan-Bissaka ini tampil cukup konsisten, tapi setelah datangnya Erik ten Hag, si Wan-Bissaka ini seiring berjalannya waktu performanya mengalami penurunan. Ya tidak cocok dengan strateginya si Erik ten Hag. Ten Hag ini kan butuh pemain yang balancing secara ofensif dan defensif. Sementara si Wan-Bissaka ini kan lebih kuat defense-nya. Ya tinggi, besar, kuat bola udara, tapi kalau ya crossing atau membangun serangan cukup jelek. Dan untuk posisi back tengah saya memilih Harry Maguire. Harry Maguire adalah pemain tim nasional Inggris. Ia pernah membawa Inggris sampai ke semifinal Piala Dunia tahun 2018. Ketika itu mereka kalah oleh Kroasia, generasinya Luka Modric dan kawan-kawan. Ia juga pernah membawa timnas Inggris sampai ke final Piala Eropa tahun 2020. Tetapi mereka kalah adu penalti lawan Italia. Pada tahun 2019 atau 2018, MU membeli Harry Maguire dari Leicester City sebesar 80 juta pound sterling, menjadikannya back termahal di dunia. Kasusnya hampir sama seperti Wan-Bissaka. Di awal-awal Harry Maguire ini tampil bagus, tapi di eranya Erik ten Hag ia mengalami penurunan performa yang cukup drastis. Dia juga sering melakukan blunder yang juga jadi bahan meme di medsos. Ya ini kan tipikal back yang cukup konvensional, tinggi, besar, duel udara kuat. Tapi Ten Hag ini butuh pemain yang mobile, pemain yang imbang secara menyerang dan bertahan, build up-nya bagus, sementara Harry Maguire build up-nya tidak bagus lah. Dan sampai saat ini Harry Maguire masih bermain di MU. Dan untuk tandemnya Harry Maguire saya milih Elequim Mangala. Pada tahun 2014 si Elequim Mangala ini dibeli oleh Manchester City sekitar 50 juta euro. Pada masa tersebut City ini sedang krisis pemain back tengah, pemainnya banyak yang cedera. Tapi awal-awal tampil cukup bagus, tapi setelah datangnya Guardiola si Mangala ini posisinya tergantikan oleh Vincent Kompany dan Nicolas Otamendi. Si Pep ini kan butuh pemain yang memiliki build up bagus, sementara Elik Mangala
secara bertahan oke, tapi build up-nya kurang bagus. Dan untuk posisi back kiri saya milih Benjamin Mendy. Benjamin Mendy adalah bagian dari generasi emasnya AS Monaco pada tahun 2017 yang memutus dominasi Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Ia juga membantu AS Monaco tampil di Champions League pada tahun tersebut sampai ke semifinal, tetapi di semifinal kalah oleh Juventus. Pada awalnya si Benjamin Mendy ini sangat cocok dengan strategi Pep, kuat dalam bola bawah, sangat cepat, build up-nya oke, tapi cedera menghancurkan karir sang pemain. Akhirnya ya dibuang oleh Guardiola. Dan untuk 3 posisi pemain tengah saya melihat Arthur Melo, Ricardo Kakak, dan Fred. Arthur Melo dibeli dari klub Brasil dengan harga sekitar 40 juta euro. Ekspektasi fan Barcelona terhadap Melo ini cukup tinggi karena fans Barca ini berharap Melo ini sosok pengganti Xavi Hernandez yang sudah keluar, tapi nyatanya ekspektasi tersebut tidak terjadi karena Arthur Melo ini gagal total di Barca. Ya tidak cocok dengan strateginya Barca yang lebih mengandalkan position football, tiki taka, tapi Melo ini cukup lambat dalam transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya. Dan untuk pemain selanjutnya adalah Fred. Pada tahun 2019 si Mourinho ini memboyong Fred dari Shakhtar Donetsk dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Ya dibeli untuk menjadi tandem seorang Paul Pogba di lini tengah, tapi nyatanya si Fred ini bisa dibilang gagal total. Ya lebih sering tampil dari bangku cadangan. Ya ya tampil sering blunder, sering melakukan kesalahan, dan di tengah juga tidak terlalu konsisten. Dan untuk pemain selanjutnya adalah Ricardo Kakak. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ricardo Kakak? Ia adalah bagian dari skuad tim nasional Brasil yang menjadi juara dunia tahun 2002 di Korea Jepang. Ia juga pernah membawa AC Milan juara Champions League tahun 2007. Dia juga pernah meraih Ballon d'Or tahun 2007 atau pemain terbaik dunia. Salah satu momen terbaik Ricardo Kakak adalah ketika ia mengacak-acak pertahanan MU pada semifinal Champions League musim 2007 di Old Trafford. Pada tahun 2009 Ricardo Kakak ini dibeli oleh Real Madrid dengan bandrol sekitar 67 juta euro. Sebenarnya Kakak ini tidak ingin hengkang dari Milan, tetapi Milan pada masa tersebut sedang mengalami krisis finansial sehingga memaksa Milan menjual salah satu pemain terbesarnya. Tapi di Madrid, Kakak ini bisa dibilang gagal. Ia tidak cocok dengan strateginya Mourinho yang lebih mengincar counter attack dan cenderung lebih bertahan. Ia sering cedera, bahkan cederanya cukup parah. Dan untuk pemain selanjutnya adalah Neymar. Neymar dibeli PSG pada tahun 2017 dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 222 juta euro. Mungkin alasan Neymar hengkang ke PSG adalah ia ingin keluar dari bayang-bayang Messi yang menjadi bintang utama di Barcelona. Padahal di Barca Neymar ini sudah mendapatkan banyak sekali gelar. Dibuatnya dengan Messi dan Suarez sangat menakutkan di Eropa yang meraih La Liga, Liga Champions, dan lain-lain. Dan salah satu trio terbaik di Eropa pada masanya. Tapi di PSG, Neymar ini bisa dibilang gagal. Dengan harga yang sangat mahal, tentu fans berharap Neymar ini memberikan segalanya yang terbaik untuk PSG. Tapi di PSG, ya lebih senang berhidup glamor, juga lebih fokus pada aktivitas di medsosnya, dan medsosnya juga exposure-nya luar biasa. Dia tidak bisa jaga kondisi fisiknya, dia juga pernah cedera panjang. Neymar berhasil membawa PSG juara Liga Prancis 2 atau 3 kali, dan dia pernah membawa PSG sampai ke final Champions League musim 2000
tapi kalah 1-0 oleh Bayern Munchen. Dan untuk pemain selanjutnya adalah Fernando Torres. Fernando Torres dibeli Chelsea pada musim 2011 dengan harga sekitar 58 juta pound sterling, menjadikannya salah satu pemain termahal di Liga Inggris. Ia adalah bagian dari skuad timnas Spanyol yang menjadi juara Piala Eropa 2008 dan 2012 serta Piala Dunia tahun 2010. Torres ini adalah salah satu pemain yang mencetak 2 gol di 2 final Piala Eropa berturut-turut. 2008 gol tunggalnya ke gawang Jerman dan 2012 ke gawang Italia. Tapi sayang pemain berjuluk El Nino tersebut gagal di Chelsea. Dengan harga yang sangat mahal, fans tentu berharap Torres ini sosok yang sempurna sebagai penerus Didier Drogba yang sudah tua, tetapi nyatanya gagal. Ia lebih sering melakukan kesalahan, ya tampil tidak seperti di Liverpool, dia tidak bisa beradaptasi dengan sepak bola gaya main Chelsea. Dan pemain selanjutnya adalah Antoine Griezmann. Antoine Griezmann dibeli Barcelona pada tahun 2019 dengan harga 120 juta euro. Mungkin alasan Barca membeli si Griezmann ini adalah untuk menggantikan posisi Neymar yang hengkang ke PSG. Tapi nyatanya Griezmann ini di Barcelona gagal total. Posisi asli Griezmann adalah second striker di ATM. Second striker yang bisa jemput bola, buka ruang, bukan pemain yang bisa mendobrak dari sisi sayap seperti Neymar. Dan di Barcelona ini kan juga ada seorang Messi yang menjadi bayang-bayangnya si Griezmann. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.